Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Aryani. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Saya Vicky Afni Komaria sebagai anggota kelompok. Dan saya Iram Saif Rasyadi sebagai anggota kelompok. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah dibuat oleh Ibu Trisusilowati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, dan juga Ibu Anjar Nurrohmah, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Artikel ilmiah yang telah dibuat berjudul Gambaran Penerapan Protokol Kesehatan 5M pada Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 telah membuat dunia menjadi resah. Sejak Februari 2020, pertambahan kasus yang terjadi terus meningkat di Indonesia, lebih dari 800.000 orang. Berikut adalah data kasus COVID-19 di Solo Raya pada tahun 2021. Kota Solo menjadi kota tertinggi kasus COVID, yaitu sebanyak 44% dari beberapa kota di Solo Raya. Sedangkan kota Sukoharjo menyumbang 1% kasus COVID-19, yaitu termasuk level terendah di Solo Raya. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu perincian kasus COVID-19 di kota Solo. Sebanyak 331 pasien meninggal dunia, 275 pasien rawat inap, 1.954 pasien isolasi mandiri, dan 4.395 pasien pulang atau sembuh. Upaya pemerintah dalam menekan kasus COVID-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menerapkan physical distancing. Peningkatan kasus COVID-19 yang semakin tinggi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa protokol kesehatan 5M. Pertama, mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, memakai masker. Keempat, membatasi mobilitas. Dan kelima, menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan tersebut disampaikan melalui iklan televisi, iklan media sosial maupun poster atau baliho. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa Universitas Aisyah Surakarta sebanyak 1.304 mahasiswa dengan sampel sebanyak 480 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Variabel penelitian yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pilihan jawaban adalah selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form dan memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp. Data akan dipaparkan dalam bentuk diagram lingkaran berikut ini. Pada diagram hasil penelitian didapat hasil 76% mahasiswa selalu memakai masker dan 0,2% mahasiswa tidak memakai masker. Yang kedua, sebanyak 54,2% mahasiswa selalu mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, sedangkan 0,4% jarang mencuci tangan. Yang ketiga, 34,5% mahasiswa selalu dan sering menjaga jarak. Yang keempat, 38,5% mahasiswa sering menjauhi kerumunan, sedangkan 0,1% mahasiswa tidak menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, sebanyak 40% mahasiswa membatasi mobilitas, sedangkan 0,2% mahasiswa tidak pernah membatasi mobilitas. Pembahasan 1. Memakai masker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa selalu menggunakan masker. Sebagian besar mahasiswa menggunakan masker saat keluar rumah. Masker N95 dan masker bedah mempunyai efektivitas di atas 90% dalam mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti yang dikutip Atmojo dan kawan-kawan pada tahun 2020.
Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, para ulama tafsir khilaf mengenai sifat menjulurkan jilbab yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka dan kepala-kepala mereka dan tidak ditampakkan apa-apa kecuali hanya satu mata saja. Dalam hal ini, masker merupakan tindakan menutup wajah yang saat ini digunakan untuk menghindari masuknya virus corona ke dalam tubuh. Mencuci tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa selalu mencuci tangan. Sebagian besar mahasiswa mencuci tangan setiap saat dan setelah memegang benda. Kebiasaan mencuci tangan yang dilakukan adalah dengan menggunakan air dan sabun. Kegiatan mencuci tangan dapat mengurangi resiko terjadinya penyebaran virus sebanyak 55%. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berdasarkan ayat di atas, dapat diterangkan bahwa Allah sangat menyukai kebersihan dan kesucian. Kebersihan juga menghindarkan kita dari virus yang berbahaya. Maka dari itu penting untuk mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa selalu menjaga jarak. Sebagian besar mahasiswa menjaga jarak dalam rentang 1-2 meter. Kegiatan menjaga jarak atau yang disebut social distancing sangat perlu dilakukan karena melalui kegiatan tersebut proses interaksi antar manusia dapat diminimalkan sehingga penyebaran virus corona dari orang satu ke orang yang lain dapat dihindari. Dikutip dari Supawitaya dan kawan-kawan pada tahun 2020. Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Pesan moral yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwa jiwa atau an-nafs terjamin keselamatan dan keamanannya dan terhindar dari sesuatu yang membahayakan yang dapat menyebabkan kematian. Maka hendaklah harus menghindari atau mendekati sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa selalu menjauhi kerumunan. Saat terjadi kerumunan, maka transmisi virus corona akan lebih mudah berpindah dari satu orang ke orang lain. Dampak penyebaran COVID-19 terjadi sehingga pada keadaan tertentu perlu dilakukan upaya penanggulangan. Salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang ketika sedang sakit tidak diperbolehkan satu ruangan atau satu tempat dengan orang yang sehat. Maka untuk menghindari hal tersebut kita harus menjauhi kerumunan karena kita tidak tahu dalam beberapa orang tersebut ada yang sakit ataupun sehat. Kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa selalu membatasi mobilitas dan interaksi. Sebagian besar mahasiswa melakukan interaksi saat mendesak saja, dan tempat yang lain sering dikunjungi adalah rumah teman atau saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Apabila kamu mendengar penyakit itu bersama terlanjur, maka kita untuk keluar dari negeri tersebut. Kesimpulan, sebagian besar mahasiswa telah melaksanakan 5M protokol kesehatan COVID-19. Sebagian besar mahasiswa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, selalu menjauhi kerumunan, dan selalu membatasi mobilitas dan interaksi. Saran, mahasiswa sebaiknya menerapkan 5M di semua tempat dan menularkan kebiasaan baik tersebut kepada lingkungan sekitar. Mahasiswa bisa menjadi duta 5M protokol kesehatan di lingkungan sekitar.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Makan roti, minum kopi. Jumpa lagi lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.